Shalom kepada semua sidang jemaat. Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu Roh. Kemuliaan pada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang sidang jemaat, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan perlindungan kami ya Bapa. Engkau adalah Tuhan kekuatan kami. Engkau adalah anugerah bagi kami ya Bapa. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Haleluya. Namamu besar, yes.
Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur pada saat ini Tuhan, karena Engkau sangat baik bagi kami ya Bapa. Oleh itu Tuhan, kiranya Engkau menguji kami ya Bapa, menyelidiki batin dan hati kami ya Bapa pada saat ini ya Bapa. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Kami cinta Engkau Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan ku
Shalom sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita dapat bersama, beribadah bersama dan keluarga, dan seterusnya pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Jadi sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk persiapkan hati kita mendengar firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, sekali lagi kami ingin kembalikan kepadamu karena masa dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk sekali lagi dapat datang beribadah bersama-sama dan seterusnya saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa biarlah Roh Kudus Tuhan sekali lagi memimpin kami, hamba-Mu dan semua kami yang mendengar, supaya daripada firman Tuhan ini kami dapat belajar bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, untuk minggu ini sekali lagi kita akan meneruskan khotbah kita bersama-sama, di mana pada hari ini, pada minggu ini kita akan ambil satu khotbah yang berasaskan kepada situasi jemaat di Korintus, ya. Karena hari ini kita akan ambil daripada 2 Korintus, ya. Jadi sedikit latar belakang tentang 2 Korintus ini. Kalau kita perhatikan, apa yang terjadi adalah Rasul Paulus ketika menulis surat ini, ya, jemaat di Korintus bukan saja ramai, tapi juga sebagai satu kumpulan yang sangat berpotensi, ya. Masalahnya adalah sebagian jemaat yang ada di sana adalah tergoda, ya, dengan para rasul palsu, ya. Sebab rupanya pada waktu itu bukan saja Rasul Paulus, tapi juga ada rasul-rasul yang lain, yang mana mereka itu berusaha memikat, ya, jemaat, hati jemaat untuk mendapatkan keuntungan tertentu, ya. Itu terdapat dalam 2:17, ya. Mereka berusaha menggantikan firman Tuhan dengan berita-berita yang menyenangkan telinga manusia, yang sedap didengarlah maksudnya ini, ya. Mereka juga coba membanding-bandingkan Rasul Paulus, dan malah ada di antara mereka yang mengatakan Paulus ini sebenarnya adalah penyesat. Itu ada di dalam 12:11. Dan ditambah lagi dengan keadaan, ya, Rasul Paulus, pelayan Rasul Paulus yang kita tahu saja penuh penderitaan, penuh dengan kelemahan, bukan kelemahan dari segi pelayanan dia, tetapi banyak perkara, kondisi, ya, keadaan, ya, kecukupan dan sebagainya. Memang dia kekurangan dari serba-serbilah berbanding dengan rasul-rasul palsu ini, dan juga penolakan-penolakan, ya. Dalam ini boleh kita melihat dalam pasal 4 ayat 7 dan juga ayat 10 dan 11 ayat 28 dan seterusnya, ya, di mana di sini memperlihatkan seolah-olah Rasul Paulus kelihatan kalah dengan para rasul yang palsu ini, ya. Jadi sepertinya keberhasilan berpihak kepada para rasul palsu ini, sementara Rasul Paulus sendiri dianggap sebagai rasul atau gembala atau pelayan yang gagal pada waktu itu. Jadi ini adalah situasi di mana boleh terjadi dalam pelayanan kita juga, ya. Penolakan dan kegagalan adalah hal yang biasa yang kita boleh hadapi, baik itu di dalam bagaimana kita memegang tanggung jawab tugas-tugas yang diamanahkan kepada kita, lebih-lebih lagi di dalam hal melayani, ya. Dan saya percaya setiap kita pernah mengalami bagaimana ada kritikan, bagaimana ada penolakan, kita merasa gagal, kita merasa kecewa. Tidak kurang juga yang akhirnya menjadi tawar hati, ya.
Dan kalau kita perhatikan ini, bukan saja kadang-kadang di dalam pelayanan, tapi dalam situasi contohnya hari ini, apabila keadaan seperti menguasai kita dan kita tidak dapat melakukan apa-apa, ini juga satu kekecewaan di dalam pelayanan kita. Ya, dengan keadaan sekarang ini, bila COVID melanda, ya, kita terpaksa akur dengan segala macam SOP dan sebagainya. Ya, di sini masalahnya bukan dengan SOP itu sendiri, ya, karena itu adalah untuk kebaikan kita semua. Tetapi atas sebab itu kita tidak dapat beribadah, tidak dapat membuat activity dan sebagainya. Kita umpama memasuki saat suram dan gelap dalam pelayanan kita. Jadi bagaimana kita untuk tetap teguh atau tetap bersinar atau tetap mempunyai semangat dalam keadaan seperti ini? Dengan tema bersinar di tengah kegelapan, berdasarkan kepada, kita akan bersama-sama belajar bagaimana supaya kita tetap bersinar di tengah kegelapan seperti ini. Jadi perkara yang pertama adalah kita perlu mengetahui dasar. Ya, kita perlu mengetahui dasar kita dalam melihat tanggung jawab atau kepercayaan yang diberikan kepada kita. Nah, bagi Rasul Paulus, dia tahu dasarnya. Dan karena itu, walau dalam keadaan apa sekalipun, dia tetap teguh dan bersinar di dalam pelayanannya. Yaitu yang pertama, dia tahu bahwa dasar pelayanannya adalah hanya karena kemurahan Allah sendiri. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1 mengatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Jadi jelas sekali bahwa dalam menjaga dan melaksanakan tugas atau tanggung jawab yang diberikan kepada kita bukan mudah. Apatah lagi dalam konteks pelayanan. Ya, itu memerlukan kesungguhan, pengertian dan kematangan. Dan juga ketergantungan, kepasrahan, maksudnya kita sepenuhnya kepada orang yang mempercayakan, orang yang memberikan mandat itu kepada kita. Ya, dalam konteks ini Rasul Paulus tahu bahwa dia berada di mana dia berada sekarang melayani Tuhan, itu adalah karena bukan dia yang mau, tapi karena Allah, karena kemurahan Allah yang memilih dia, karena kemurahan Allah yang telah meletakkan dia di tempat itu. Dan ini diakui oleh Rasul Paulus sendiri. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang baru saya dibaca sebentar tadi, ya, di mana di situ dia mengakui tanpa ada karunia Allah, tanpa anugerah Allah yang diberikan kepada dia, mustahil Rasul Paulus dapat bertahan di dalam pelayanannya. Bagaimana Rasul Paulus mengalami pengalaman yang buruk, bagaimana dia berhadapan dengan bahaya, bagaimana dia berhadapan dengan maut, bagaimana dia harus kadang-kadang bertemu dengan binatang-binatang buas, bagaimana dia menderita ketika melayani di Asia Kecil, menanggung banyak begitu beban dan berat. Ya, kalau orang yang tidak mempunyai dasar, tidak tahu dasar tentang tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada dia, mudah saja dia akan pergi dan meninggalkan tempat itu, dan kemudian istilahnya mencari rumput yang lebih hijau katanya.
Tapi walaupun itu sebenarnya belum tentu rumput hijau dan sebagainya, ya. Tetapi pokok pangkalnya di sini adalah perkara pertama, kita harus tahu dasar untuk kita tetap bersinar di tengah kegelapan. Mula-mula kita perlu tahu dasar kita melayani Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus tahu bahwa penyediaan dari Allah itu ada. Ketika Dia memilih kita, ketika Dia telah mempertanggungjawabkan kepada kita, penyediaan dari Allah itu ada. Dalam Markus, ya, pasal 9 ayat 2 hingga 4 dan kemudian disambung ayat 7. Ini adalah salah satu lagi pembacaan kita minggu ini sebenarnya, ya, selain daripada 2 Korintus, ya. Nah, dalam petikan ini dikatakan seperti ini. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Ilya bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Dan perhatikan dalam ayat 7 ini dikatakan di situ. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari awan itu terdengar suara. Inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Di sini kita melihat satu peristiwa di mana bagaimana Allah ketika Dia memanggil Yesus, Dia telah menyediakan Yesus terlebih dahulu. Dengan kemunculan Ilya dan Musa, bukan saja itu sebenarnya memperlihatkan siapa Yesus itu, kemuliaan, keilahian Yesus di depan murid-muridnya. Tapi saya percaya dari segi pribadi kepada Yesus, ini merupakan satu dorongan, ini merupakan satu kekuatan ilahi yang ada di dalam dirinya sebelum dia keluar untuk pergi berhadapan, bukan saja dengan pelayanannya, tetapi langkah-langkahnya ke salib. Dan ini merupakan sesuatu yang harus ada di dalam pengetahuan kita, karena ini adalah satu dasar yang sepatutnya menjadi pegangan kita. Ya, karena apa? Apabila kita tahu dasar kita, maka kita akan boleh meneruskan, melaksanakan, dan malah memberikan segalanya untuk tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita. Kita kembali kepada Rasul Paulus, di mana boleh saja pelayanan-pelayanan yang dihadapi sekarang ini membuat dia mengundurkan diri. Tetapi tidak. Bagi orang lain mungkin iya, tapi tidak bagi Rasul Paulus. Karena dia menyadari pelayanan ini adalah satu anugerah ilahi. Dan dia tahu bahwa Tuhan akan memperlengkapi dia. Memperlengkapi dia bukan dalam arti kata memberikan dia segala kemewahan, ya, atau apa saja kelebihan-kelebihan yang lain. Karena dia melayani sekadar mana yang Tuhan sediakan kepada dia. Tetapi untuk dia meninggalkan karena berpikir Tuhan tidak memperdulikan dia, itu tidak ada di dalam pikirannya. Keyakinannya kuat kepada Allah, bahwa pasti Allah membela dia. Dan ini yang membuatkan Rasul Paulus tetap kuat, tidak tawar hati. Hambatan dalam pelayanannya tidak membuat dia patah semangat, tidak menjadi dia lemah dan enggan melayani, atau tidak membuat dia coba berkompromi dengan situasi atau keadaan. Dia malah terus menerus bertahan di dalam kebenaran, hidup
di dalam kebenaran dan memberitakan apa yang benar yang datang daripada Tuhan. Nah, perkara yang kedua adalah supaya kita tetap bersinar di tengah kegelapan adalah setelah kita mengetahui dasar kita di dalam pelayanan kita, perkara yang kedua adalah kita harus mempunyai komitmen. Ya, komitmen ini adalah sangat penting karena komitmen inilah yang mengikat kita kepada apa yang perlu, apa yang telah dipercayakan kepada kita. Ya, tanpa komitmen, tahu dasar sejak pun kadang-kadang tidak cukup juga. Jadi sebagai pelayan Tuhan atau sebagai orang percaya, komitmen yang bagaimana yang dimaksudkan dalam konteks 2 Korintus ini, yaitu petikan untuk hari ini. Nah, komitmen yang dimaksudkan yang pertama adalah menyerahkan diri dalam pertimbangan Allah. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 2 mengatakan, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ya, itu bezanya. Orang yang telah mengetahui dasarnya, di mana tidak seperti rasul-rasul palsu yang lain, yang mana coba mengikut rentak atau keinginan orang-orang. Ya, mereka lebih suka menyenangkan hati orang, dan mereka coba membuat atau mengikuti apa yang dalam pertimbangan yang benar menurut orang-orang ini. Tapi bagi Rasul Paulus tidak. Apa yang mereka coba lakukan di sini adalah pertama sekali mereka sama sekali tidak mau memalsukan firman Allah. Mereka tetap menyatakan kebenaran. Dan dalam hal ini mereka telah menyerahkan diri untuk dipertimbangkan oleh orang di hadapan Allah. Maksudnya di sini, kalaulah kita boleh ringkaskan dengan mudah, perkataan Rasul Paulus ini adalah dia rela dihakimi oleh orang-orang ini dengan apa yang dia bawa, dengan apa yang dia ajar, dengan apa yang dia dorong dan sebagainya. Oke, hakimi kata-kata saya ini, pertimbangkan kata-kata saya ini di hadapan Allah. Artinya Allah sebagai hakim, dia tidak pernah mengukur atau coba mengambil pertimbangan-pertimbangan dari segi keputusan manusia, penghakiman manusia. Baginya apapun orang cakap, dia gagalkah, dia apakah dan sebagainya, tidak apa. Sebab akhirnya yang membuat saya, yang membuat perhitungan dengan saya, yang membuat pertimbangan dengan saya adalah Allah sendiri. Karena saya melayani Allah, bukan melayani orang-orang. Maksudnya bukanlah berarti dia tidak peduli orang, ya. Tapi dasarnya dalam melayani orang-orang adalah berdasarkan kepada bagaimana dia melayani Allahnya. Dan itu yang dia terapkan kepada orang-orang dia layani. Jadi ini yang membuatkan dia tetap mempunyai komitmen. Karena walaupun dari segi pandangan dunia dia gagal ke apakah dan sebagainya, tetapi dia tahu di hadapan Allah dia bukan seperti itu. Ya, itulah sebabnya dia sentiasa menyerahkan diri dalam pertimbangan Allah. Apa-apa yang dia katakan dan sebagainya, biarlah Tuhan yang menghakimi dia. Biarlah Tuhan yang membuat pertimbangan kebenaran dirinya. Jadi ini yang membuatkan dia tidak kalah dengan pendapat orang. Dan inilah cara bagaimana kita mempunyai komitmen, ya, supaya kita tetap kukuh, supaya kita tetap teguh di dalam apapun yang kita hadapi, ya, karena Tuhanlah kekuatan kita. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mempunyai komitmen adalah melihat
cahaya Injil sebagai kemuliaan Kristus. Ya. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 3 hingga 4 mengatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh elah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi kepada orang-orang yang tertutup ini, masih tertutup dengan berita Injil ini, Rasul Paulus menyebut mereka bahwa ini diakibatkan oleh elah zaman ini. Ya, elah zaman di sini merujuk kepada iblis, ya, yang memegang kendali atau memegang ialah kendali hidup orang-orang yang tidak tunduk kepada Kristus. Ya, mereka inilah atau iblis inilah yang telah membutakan mata rohani dan mengikat mereka ini kepadanya. Ya, jadi ini yang membuatkan mereka tidak dapat melihat terang yang begitu besar. Ini yang membuat mereka tidak melihat kebenaran. Ini yang membuatkan mereka tidak dapat melihat kemuliaan Injil itu sendiri. Ya, tetapi bagi Rasul Paulus, ya, dia tahu bahwa untuk dia sentiasa ada komitmen. Ya, itu adalah karena dia telah melihat cahaya Injil itu di dalam kemuliaan Kristus. Dia tahu apa yang sedang dia layani. Dia tahu apa yang dia sedang menanggung berat karenanya. Ya, dia tahu bahwa apa yang dia lakukan ini tidak sia-sia. Ya, dia tahu bahwa pengorbanannya ini adalah sesuatu yang berbaloi. Ya, pasti apabila tiba waktunya, kemuliaan Kristus ini sendiri juga yang akan mengangkat dia di dalam kemuliaan. Dan karena itulah Rasul Paulus tetap teguh, ya, di tengah-tengah kegelapan. Dia tetap bersinar. Bersinar di sini maksudnya bagaimana dia tetap memperlihatkan sinar kemuliaan Tuhan itu kepada orang-orang yang telah dibutakan oleh si iblis, yaitu elah zaman ini. Jadi dalam hal ini adalah satu lagi bagaimana kita boleh menjadikannya sebagai satu tauladan, ya, untuk tetap mempunyai komitmen ketika kita berhadapan dengan segala macam cabaran, ya, kekecewaan dan sebagainya dalam pelayanan kita. Pertama sekali, seperti mana Rasul Paulus, janganlah ukur pertimbangan kegagalan kita dari segi perkataan manusia, tetapi bagaimana Tuhan melihat kebenaran di dalam diri kita. Kedua, kita harus percaya bahwa apa yang kita sedang layani sekarang ini merupakan satu cahaya Injil yang mana kemuliaan Kristus ada di dalamnya, yang turut akan mengangkat kita di dalam kemuliaan ke kemuliaan bagi Tuhan. Nah, perkara yang ketiga, ya, supaya kita tetap bersinar di tengah kegelapan, ya, adalah kita perlu membina inisiatif atau motivasi, ya, di dalam pelayanan kita, ya, karena setelah kita mengetahui dasar, kita pasti perlu mempunyai komitmen. Tetapi untuk kita supaya sentiasa mempunyai motivasi atau sentiasa ada keinginan untuk melangkah lagi, teruskan langkah lagi, ya, kita perlu mempunyai inisiatif, ya. Kalau kita tidak mempunyai inisiatif, kita kekal di tempat yang sama untuk satu tempo yang lama,
ya, untuk rutin yang sama dan sebagainya, tidak mustahil akhirnya kita akan berada di dalam satu keadaan di mana kita jadi bosan. Kita jadi tiada sesuatu yang menggerakkan kita untuk apa lagi, buat apa lagi, ya. Maksudnya di sini dalam konteks pelayanan. Jadi dalam hal ini bagaimana Rasul Paulus membina inisiatifnya supaya dia tetap bersemangat, dia tetap berkobar-kobar di dalam pelayanannya. Nah, yang pertama adalah dia telah mengambil satu langkah di mana dari diri sendiri kepada Kristus. Apa yang dimaksudkan ini saya akan jelaskan kemudian, tapi sebelum itu kita baca dulu dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 5. Dikatakan di situ, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jadi jelas sekali di sini bahwa pertama sekali apa yang Rasul Paulus pegang di sini adalah dia tidak mempunyai keinginan untuk mengangkat dirinya, untuk mendapatkan populariti, untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan sanjungan dan sebagainya. Ya, itu adalah dirinya sendiri dulu. Ya, itulah sebabnya dia sanggup melakukan apa saja untuk mendapatkan kuasa, menangkap orang Kristen dan sebagainya. Itu dirinya dulu. Ya, tetapi sekarang dia telah berinisiatif, mengambil satu inisiatif di mana daripada dirinya sekarang dia beralih kepada Kristus. Dan ini juga yang membuat perbezaan Rasul Paulus dengan rasul-rasul palsu yang lain. Ya, di mana ketika kita mendapati bahwa message Rasul Paulus, walaupun dia sudah tidak ada, masih mendorong kita hari ini. Sementara rasul-rasul palsu itu cerita berakhir di situ saja. Ya, itu yang membuktikan, itu yang menunjukkan bagaimana besarnya beza pengajaran Rasul Paulus, impact pengajaran Rasul Paulus dengan rasul-rasul palsu ini. Kenapa? Karena Rasul Paulus sekarang telah meletakkan keutamaannya kepada Kristus. Apapun yang dia lakukan adalah untuk Kristus, karena Kristus, bukan lagi untuk dirinya sendiri. Karena dalam norma biasa, apabila kita menginginkan sesuatu secara manusia, secara pribadi, bila kita telah mendapatnya, untuk seketika kita akan cukup gembira dan sebagainya. Tapi selepas beberapa waktu kita akan jadi bosan untuk situasi atau perkara yang telah kita dapat. Kita mau mencoba yang lain lagi. Kita mau mendapatkan yang lain lagi. Dan begitulah seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada penghujungnya. Selama itu berpusat atau bertitik tolak dari keinginan sendiri atau inisiatif yang berdasarkan kepada diri sendiri. Tetapi sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, seperti Rasul Paulus ini, ya, ini yang membuatkan dia ketika dia berada di dalam gelap, ya, pelayanannya, ya, di tengah-tengah kegelapan, dia tetap mempunyai semangat untuk bersinar. Sinar apa yang dimaksudkan di sini? Sinar di mana Injil atau berita yang dia beritakan itu tetap dia perjuangkan, tetap dia istiharkan, tetap dia coba lakukan yang terbaik untuk melaksanakannya. Ya, jadi dalam hal ini dia tidak pernah ada rasa bosan, dia tidak pernah ada rasa bahwa dia telah sampai kepada limitnya. Ya, dia sentiasa ada semangat, dia sentiasa bermotivasi. Mengapa? Karena dia telah
menjumpai, menemukan bagaimana dia telah membina inisiatif atau motivasi dalam dirinya sendiri, yaitu segala-galanya karena Kristus. Bagi Rasul Paulus tidak ada satu titik kepuasan untuk dia melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tidak ada. Ya, malah dia sentiasa merasa tidak cukup. Dia sentiasa merasa tidak dapat membayar. Bukan tidak rasa cukup dan karena tamak dan sebagainya. Tetapi dia merasa seperti yang selalu dia katakan, saya berhutang kepada Tuhan. Dan dengan apa cara sekalipun saya tidak mampu bayar sebenarnya. Dan karena merasa keberhutangan inilah, ya, dengan kasih Tuhan, dengan kemurahan Tuhan, dia telah memberikan segala-galanya, meninggalkan dirinya dulu dan memberikan segala-galanya untuk Tuhan sekarang. Inilah motivasinya, dan ini yang dia harus bina supaya dia tetap bersinar di tengah-tengah kegelapan yang mana menaunginya saat itu. Karena semua orang melihatnya sebagai pribadi yang gagal di dalam pelayanannya. Tetapi dia tetap bersukacita, dia tetap teguh untuk apa yang dia perjuangkan bagi Tuhan. Selain daripada itu, dia juga membina inisiatifnya untuk memotivasikan diri dengan kepercayaan bahwa pasti dari dalam gelap akan terbit terang. Dari mana dia dapat keyakinan ini, motivasi ini, atau inisiatif ini? Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 6 mengatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam kita, hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ketika ramai orang memasuki dunia gelapnya, mereka berpikir semuanya sudah berakhir. Tapi Rasul Paulus ketika memasuki saat gelapnya, gelap di sini bukan berarti dia jatuh dalam dosa, ya. Tetapi ini adalah situasi yang kita hadapi dalam dunia pelayanan kita masing-masing. Apabila kita mengatakan kita masuk di dalam dunia gelap kita, itu tidak berarti yang kita telah jatuh dalam dosa atau apa saja yang negatif. Tetapi ini adalah satu situasi di mana kita berada seperti di dalam bukan juga terombang-ambing, tapi segala-galanya serba tidak kena. Ada rasa dikecewakan, ada rasa ditolak, ada rasa ditinggalkan, ada rasa seperti kita sendirian, ada masa seperti Tuhan tidak mendengar kita, dan macam-macam lagi. Ini adalah apa yang kita panggil sebagai seperti kita berada di dalam dunia gelap pelayanan kita. Kita berada dalam keadaan sunyi, berada dalam keadaan suram. Kita berada di dalam keadaan kita benar-benar terasing. Ya, kita seperti berada di dunia kita sendiri. Dan ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi apa dia mengatakan di sini? Dia percaya bahwa di tengah keadaan yang gelap ini akan ada terbit terang. Dan kepercayaannya ini adalah terang yang datang dari Kristus. Dan terang inilah yang akan bercahaya di dalam hati kita. Karena mereka yang telah menyerahkan dirinya kepada Kristus, mereka adalah orang-orang yang telah beroleh terang dari pengetahuan tentang Kristus. Mereka sudah mengetahui, ya. Jadi dalam arti kata yang lain, terang itu sendiri sudah ada di dalam hati mereka. Dan terang inilah yang akan
bersinar. Terang inilah yang menjadi kekuatan. Terang inilah yang akan menjadi semangat kepada mereka yang memilikinya. Dan dari sinilah sebenarnya Rasul Paulus membina. Motivasinya membina. Dia telah membina satu motivasi atau inisiatif supaya dia tetap menguatkan dirinya. Dia tetap mendorong. Dan bagaimana dia menguatkan dirinya, mendorong dirinya, bukan dengan dasar yang tiada. Ya, memang dia ada, memilikinya. Memang dia merasakannya. Dan itulah sebabnya mengapa dia mempunyai keyakinan yang kukuh dengan apapun yang dia lakukan untuk Tuhan. Ya. Jadi dalam hal ini dia percaya bahwa bukan kegelapan yang akan memancarkan terang, tetapi Allah sendiri yang membuat terangnya bercahaya di dalam hatinya dan hati kita. Jadi dengan demikian, ya, pada saat yang sama, kita percaya bahwa Allah akan turut bekerja, memberikan kita potensi, kemampuan, supaya kita yang sudah berada di dalam jalur terang itu akan tetap bersinar untuk kemuliaan Tuhan. Jadi sebagai kesimpulan, ya, memang tidak dapat dinafikan bahwa di dalam pelayanan kita akan memasuki zaman gelap kita yang membuatkan kita rasa tawar hati, tiada semangat dan sebagainya. Tetapi ingat ini, Rasul Paulus pernah menulis kepada pengikut Yesus di Korintus. Dia mengatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus, yaitu di dalam ayat 6 tadi. Ya, Rasul Paulus menggunakan ini untuk bukan saja mendorong dirinya supaya tetap bersinar untuk Tuhan, tetapi untuk menggambarkan kenyataan hidup bahwa dalam segala, seperti ini kata-kata satu lagi kata-kata Rasul Paulus, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Ya, itu di dalam ayat 8 hingga 9. Ya. Jadi dalam hal ini adalah lanjutan daripada keyakinan Rasul Paulus bahwa terang itulah yang membuatkan dia sanggup berhadapan dan percaya bahwa di dalam keadaan apa sekalipun Tuhan akan tetap ada di pihak dia. Ya. Jadi dalam hal ini kita percaya bahwa bagaimana kita supaya tetap dapat bersinar di tengah kegelapan. Kita mengambil kata-kata Rasul Paulus bahwa terang yang bercahaya dalam hati kita, itulah yang memampukan kita agar tetap bersinar di tengah kegelapan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sekali lagi untuk firman-Mu. Dan kami terus berdoa supaya di tengah kegelapan, baik itu merujuk kepada situasi pelayanan kami, hati kami, ataupun dengan keadaan dunia yang ada di sekeliling kami, biarlah pada surga sinar daripada Tuhan yang ada di dalam hati kami
akan terus memimpin kami, akan terus memampukan kami, supaya kami terus bersinar di tengah kegelapan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat, sebagai respon kita kepada firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, mari kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, Pencipta kami dan Hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap semua manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanan dan kuasa Roh Kudus dan melera kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang mari kita sama-sama memberikan pemberian syukur kita kepada Tuhan. Dan segenap jiwaku. Sekarang kita masuk di dalam perjamuan kudus. Jadi mari kita semua duduk atau berlutut. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kita. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya merintahkan kita untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang minta dengan rendah hati ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah sepemilik kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan bagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, ini adalah darah aku dari perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Amin. Bersama kita, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita membacakan roti ini untuk berbahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah.
Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan baptis mati untuk kamu, serta menerima di dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Amin. Sekarang pemimpin atau bapak keluarga, ketua keluarga bolehlah membagikan elemen perjamuan bagi anggota masing-masing. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus, penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang, utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sekarang buka hati kita untuk berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, meliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan berkat yang berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Sekarang mari kita sekali lagi berdiri, kita sama-sama menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Sesungguhnya Yesus ajaib. Tuhan yang kita sembah itu adalah ajaib, karena kasih ajaibnya Tuhan bagi kita. Haleluya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya, tak berubah kasih-Nya.
ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari betapa indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah